Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita telah sampai kepada minggu terakhir dalam perjalanan tahun gerejawi. Kita mensyukuri kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam melintasi gunung dan lembah kehidupan. Suka duka yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, kiranya semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita akan penyertaannya dalam perjalanan kita selanjutnya mengarungi hidup ini. Sebagaimana lazimnya pada hari ini, secara khusus kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju ke tempat perhentian abadi. Dalam kenangan yang terukir tentang orang-orang yang terkasih ini, tersedia kesempatan untuk bertemu dengan mereka dalam pengharapan, yakni setiap kali kita duduk di meja Tuhan merayakan perjamuan Tuhan, sampai kita kelak duduk bersama menikmati perjamuan abadi di rumah Bapa. Oleh karena itu, akhir tahun gerejawi hendaknya menjadi persiapan tibanya awal baru yang membuka masa depan yang penuh pengharapan. Agar kita menyelesaikan pertandingan iman yang dipercayakan kepada kita, sampai Tuhan mengaruniakan kota kehidupan itu kepada semua orang kudus dalam segala bangsa, kaum, dan bahasa. Kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 35 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu, agar kami senantiasa menjadi milik-Mu, pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis pada Yefanya pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Firman Tuhan yang datang kepada Yefanya bin Kusil bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebakkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa Tuhan, rasa duka terhapus penuh, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Marilah kita bersaksi mengikirkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Mama Mengenang, selamat hari Minggu kita semua.
Kita dengarkan waktu Jumat kita di minggu akhir tahun gerejawi, tanggal 23 November 2025. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu tanggal 30 November 2025. Yang pertama itu KOR yang mengikuti ibadah sesi kedua jam 9 pagi ialah KOR Lukas. Untuk KOR mengikuti ibadah sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR seksi perempuan yang membawakan KOR Dirjen KOR Ina Esther. Yang kedua, seksi pendidikan. Gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan hadiah untuk anak yang berprestasi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. Pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 di gereja kita pada pukul 14.00 atau jam 2 siang. Diharapkan kepada anak berprestasi yang sudah terdaftar dan orang tua juga agar dapat hadir pada acara tersebut. Yang ketiga, perayaan Natal gereja kita. Yang pertama, pelaksanaan Natal gereja kita ini diadakan yang pertama itu seksi sekolah minggu. Di minggu tanggal 7 Desember 2025 masuk jam 15.00 atau jam 3 siang. Yang kedua, Natal majelis dan pelayan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 masuk jam 18.00. Yang ketiga, Natal seksi lansia di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 masuk pukul 17.00. Seksi diakoni Kamis 18 Desember 2025 masuk 17.00. Natal seksi PP dan Remaja diadakan di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 masuk jam 19.00. Yang terakhir, Natal seksi pria dan perempuan Minggu di tanggal 21 Desember 2005 masuk jam 16.00. Sehubungan dengan perayaan Natal gereja kita tersebut, maka gereja kita akan membagikan bingkisan Natal pada seluruh keluarga anggota jemaat kita dan akan didistribusikan melalui panatua sektornya masing-masing. Untuk mendukung pelayanan Natal tahun 2025, maka gereja kita akan membagikan amplop ucapan syukur atau Natal tahun 2025 melalui panatua sektor dan dapat diberikan ke gereja melalui kantong persembahan setiap minggunya. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Payan Hutagalung, Opung Nisi Jonathan Doli, sektor Philadelphia di hari Jumat tanggal 21 November dengan tutup usia 68 tahun. Gereja kita mengadakan kebaktian hari ini di tempat duka yang beralamat di Jalan Garuda Raya nomor 314 Prus Mandala masuk jam 11. Ibadah ini diikuti KOR Gracia. Yang terakhir, tahun akhir gereja. Hari ini Minggu 23 November 2025 adalah minggu akhir tahun gereja kita. Gereja kita akan mengingat anggota jemaat kita yang telah meninggal selama 1 tahun gereja. Selesai ibadah siang nanti di sesi ketiga diharapkan pada seluruh anggota seksi perempuan untuk dapat mengikuti latihan KOR. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sejak semula
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada juga di pelataran, begitu juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Di minggu terakhir akhir tahun gereja ini, firman Tuhan tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kita baca bersama ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilempar ke dalam lautan api. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Penghakiman yang terakhir itu yang menjadi tema bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap kita, ada hari di mana setiap orang akan berdiri di hadapan tahta Allah yang agung dan mulia itu. Hari atau saat itu dikenal dengan sebutan hari penghakiman yang terakhir. Jadi hari penghakiman yang terakhir ini salah satu topik yang secara manusiawi kita nggak begitu suka untuk membicarakannya. Karena itu hal yang menakutkan. Seperti berbicara tentang kematian, bicara kematian itu juga hal yang menakutkan. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, di minggu akhir tahun gereja ini, sebagaimana dalam tradisi gereja, kita akan mengingat orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Artinya mau mengatakan, dengan meninggalnya saudara-saudara kita lebih dahulu daripada kita juga waktunya nanti akan meninggalkan dunia ini. Karena itu di minggu akhir tahun gereja ini, di saat kita mengingat tentang kematian, tentang akhir zaman, tentang hari penghakiman itu, kita diajak untuk merenungkannya. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa tahta Allah yang Maha Kudus dan adil itu, yang Maha Agung itu akan tampak dan hadir. Nah, ketika tahta Allah yang agung dan yang adil itu tampak, maka pada saat itu bumi dan langit lenyap. Dengan lenyapnya bumi dan langit, maka itu berarti tidak ada tempat persembunyian lagi bagi setiap manusia. Karena itu
semua manusia akan berdiri di hadapan takhta Allah. Siapa-siapa saja. Mereka-mereka yang sudah mati dari zaman-zaman yang lalu. Semua orang mati akan dibangkitkan. Kemudian dibawa, diperhadapkan ke hadapan takhta Allah itu. Bagaimana dengan manusia yang masih hidup pada saat itu? Manusia yang pada saat itu masih hidup, maka akan serta-merta dalam waktu sekejap mata akan diubah, kemudian mengenakan tubuh yang baru. Setelah diubah, baik yang mati maupun yang hidup, maka dibawalah ke hadapan takhta Allah untuk dihakimi. Kemudian prosesnya dikatakan dalam pembacaan ini ada 2 kitab. Satu boleh dibilang kitab yang mencatat segala perbuatan kita. Kemudian ada satu lagi kitab yang disebut dengan kitab kehidupan. Di dalam kitab perbuatan itu, di sanalah tercatat apa saja yang sudah kita katakan, apa saja yang sudah kita lakukan. Segala tindakan kita tercatat di sana. Tidak ada satupun yang terabaikan. Kalau kita bisa mendelete PA, chattingan itu bisa kita delete, tapi sungguhnya itu tidak bisa hilang. Hanya di HP kita saja yang hilang itu. Jadi segala perbuatan kita itu, tidak ada satupun yang hilang. Semuanya tercatat. Kemudian satu lagi ada namanya kitab kehidupan. Di dalam kitab kehidupan itu, di sanalah tercatat nama-nama orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Itu sering kita mendengar istilah waktu mau tardidi, mencatatkan nama seorang, nama anak ini di kitab kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dikatakan setiap orang yang telah dibangkitkan dari kematiannya maupun yang telah diubah dari tubuhnya yang lama ini dihakimi berdasarkan apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang lolos. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi. Semua orang dari segala zaman akan menghadap ke takhta itu. Nah, di sanalah pada hari penghakiman itulah ketika dibuka kitab perbuatan itu, di sanalah disingkapkan apa-apa saja yang sudah kita kerjakan. Jadi melalui perbuatan-perbuatan yang dicatat, yang disingkapkan, yang akan dibacakan pada hari penghakiman itu. Itulah yang menunjukkan siapa kita. Apakah perbuatan-perbuatan kita yang tercatat di dalam kitab perbuatan itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalaupun ada namanya di dalam kitab kehidupan, tapi di dalam kitab perbuatan tadi banyak hal-hal konyol yang dilakukannya yang tercatat di sana, maka dia akan dihakimi berdasarkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, siapa kita itu diperlihatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Yesus pernah berkata, pohon yang baik
dilihat dari buahnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan itu dikatakan dalam pembacaan ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Apa yang dimaksud dengan lautan api ini? Dalam kitab Perjanjian Baru yang lain sering digunakan istilah api neraka itu adalah tempat di mana api yang tidak pernah berhenti. Di sanalah, kesanalah setiap orang yang namanya tidak tercatat di dalam kehidupan buku kitab kehidupan itu dicampakkan. Penghakiman itu ada pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Tapi bagi mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu, dikatakan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Inilah kabar yang menggembirakan bagi kita. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, begitu dahsyatnya hari penghakiman itu. Dan itu pasti. Banyak orang yang menganggap itu hanya omon-omon, itu enggak ada itu. Sebagaimana manusia itu mati, penghakiman itu juga adalah satu kepastian. Pasti terjadi. Pasti datang. Nah karena itu, karena dia pasti, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak perlu bertanya kapan itu datang. Kapan terjadinya hari penghakiman itu kita tidak perlu tanya. Bisa stres kita nanti memikirkan itu saja. Tapi sebaliknya, bagaimana keadaan kita jika hari penghakiman itu datang? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini di minggu akhir tahun gereja ini, melalui nas ini kita diajak menyadari begitu dahsyatnya hari penghakiman itu. Tapi bersyukurlah melalui Kristus Yesus yang telah menjadi pembela kita nanti di hari penghakiman itu. Catatan dia, itulah yang menjadi pembelaannya bagi kita. Sehingga kalaupun kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita, tapi kita akan diselamatkan oleh iman Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, dengan menyadari bahwa hari penghakiman yang terakhir itu pasti ada, maka marilah kita semua yang hadir saat ini, kita senantiasa hidup dalam pertobatan, dalam ketaatan, dan sukacita. Karena kita tahu nama kita, nama saya, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Itulah yang menggembirakan, itulah yang menghibur kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman saat ini yang mengingatkan kami akan adanya hari penghakiman yang terakhir. Terima kasih melalui Kristus Yesus,
kami boleh bersuka cita karena nama kami telah tertulis di dalam kitab kehidupan. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang mendengarnya. Begitu juga Tuhan, setiap pergumulan dari jemaat-Mu yang hadir saat ini, Engkau mengetahuinya. Berkenanlah Engkau menopang seluruh jemaat-Mu ini. Secara khusus juga kami berdoa bagi keluarga Huta Galung, Inang Boru, Simbolon yang saat ini sedang dalam keadaan berduka. Kau berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selanjutnya kita memasuki acara peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, tidak bermaksud membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, hendak meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan, dan penghiburan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, melainkan memohon agar kasih dan anugerah Tuhan semakin meneguhkan iman kita akan kasih setianya. Kita percaya kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih itu di dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, kerinduan dan pengharapan kita semakin bertumbuh dalam Kristus Yesus, Gembala Agung yang akan datang kembali untuk membawa kita sertanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat memperingati orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Sejak awal sampai akhir tahun gereja ini, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya adalah satu, Elisda Borusianipar, meninggal tanggal 16 November tahun 2024, umur 73 tahun, Ina dari sektor Galatia. Kedua, Eli Renata Borusimarmata, meninggal tanggal 27 Maret tahun 2025, umur 72 tahun, Ina dari sektor Johannes. Ketiga, Hasoloan Huta Barat, meninggal tanggal 19 Mei tahun 2025, umur 43 tahun, status pemuda dari sektor Johannes. 4, Armat Subuea, meninggal tanggal 28 Mei tahun 2025, umur 57 tahun, ama dari sektor Joshua. 5, Rio Stefanus Simatupang, meninggal tanggal 3 Juni tahun 2025, umur 22 tahun, status pemuda dari sektor Jericho. 6, Elpelina Sihombing, meninggal tanggal 18 Juni tahun 2025, umur 82 tahun, Ina dari sektor Jericho. 7, Nurhaida Borsitanggang, meninggal tanggal 29 Juli tahun 2025, umur 73 tahun, Ina dari sektor Filipi. 8, Saida Boru Ritonga, meninggal tanggal 26 Agustus tahun 2025, umur
67 tahun. Ina dari sektor Moria. 9. Hulman P. Huta Barat, meninggal tanggal 28 Agustus tahun 2025, umur 73 tahun. Ama dari sektor Immanuel. 10. Mustani Huta Barat, meninggal tanggal 12 September tahun 2025, umur 52 tahun, ama dari sektor Filipi. 11. Posma Pitaria Simatupang, meninggal tanggal 19 September tahun 2025, umur 72 tahun, ina dari sektor Filipi. 12. Johan Siagian, meninggal tanggal 4 November tahun 2025, umur 83 tahun, ama dari sektor Johannes. 13. Hotma Linda Rosida Saragi, meninggal tanggal 10 November tahun 2025, umur 55 tahun, ina dari sektor Philadelphia. 14. Payan Hutagalung, meninggal tanggal 21 November tahun 2025, umur 68 tahun, ama dari sektor Philadelphia. Jadi ama 5 orang, ina 7 orang, pemuda 2 orang, jumlah seluruhnya 14 orang. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi. Sangka kala menghadapi zaman berganti, fajar baru yang abadi merekam.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9, itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin.
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
coba berserah, karena habis malam pagi merenggang dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolong. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Happy Sunday. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia pelindungnya saat susahmu. Jangan sedih, ganti berhenti, karena habis malam pagi merenggang, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.